Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan eh, dari mata kuliah pengantar geoteknik pada pertemuan pertama. Baik, kami di sini beranggotakan 7 orang. Yang pertama Bang Mikael Bagas Manihuruk dengan NIM 123210095, Bang Utungga Asrin 122210105, Kausar Fadila Kiki 124210126, Yeski Sitepu 124210144, dan saya sendiri Riter Joendraha 124210145, Bunga Nilam Ramadhani 124210147, M Edik Raihan 124210158. Baik, di sini kami akan melanjutkan presentasinya, yaitu selanjutnya akan dipresentasikan oleh Bang Mikael. Baik, yang pertama itu geoteknik. Apa itu geoteknik? Geoteknik ialah ilmu yang mempelajari sifat-sifat fisik dan mekanik tanah, serta batuan di bawah permukaan bumi. Ilmu ini memadukan prinsip-prinsip geologi dan mekanika teknik untuk memahami interaksi antara struktur teknik dan tanah yang menopangnya. Dengan kata lain, geoteknik menjadi jembatan antara ilmu alam dan aplikasi rekayasa yang mendukung keberhasilan pembangunan. Tujuan utama geoteknik adalah untuk memastikan keamanan, stabilitas, dan keberlanjutan struktur bangunan yang berinteraksi dengan tanah dan batuan. Lalu, yang kedua adalah ruang lingkup. Ruang lingkup yang dipelajari dalam geoteknik. Yang pertama adalah mekanika tanah. Biasanya digunakan untuk menghitung daya dukung tanah, menentukan potensi penurunan tanah atau settlement, yang lalu mengantisipasi deformasi fondasi. Yang kedua, fondasi bangunan. Biasanya digunakan untuk menentukan jenis fondasi yang sesuai untuk bangunan tersebut. Yang ketiga, stabilitas lereng dan tanggul. Untuk menganalisis lereng alami atau buatan untuk mencegah longsor pada bangunan yang akan dibangun. Yang keempat, konstruksi bawah tanah. Biasanya diperlukan untuk yang pertama, menentukan metode penggalian yang aman. Yang kedua, mencegah pergeseran tanah di sekitarnya. Lalu yang kelima, evaluasi risiko alam yang biasanya diperlukan untuk likuifasi saat gempa, longsoran tanah, dan penurunan tanah akibat aktivitas manusia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kausar dengan judul Asal-Usul Tanah. Baik, selanjutnya yaitu ada asal-usul tanah. Apa itu tanah? Tanah adalah lapisan tipis pada permukaan bumi yang terdiri dari material organik dan anorganik. Tanah didefinisikan sebagai agregat atau kumpulan partikel mineral padat yang tidak terikat kuat satu sama lain. Selanjutnya yaitu asal-usul tanah. Tanah terjadi dari hasil pelapukan batuan, oleh karena itu tanah juga merupakan bagian dari kerak bumi. Batuan lapuk karena berbagai sebab, diantaranya karena perubahan suhu yang naik turun secara berulang. Selain itu, tanah juga terjadi dari pelapukan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Lapisan tanah yang paling atas disebut humus atau bunga tanah. Bagian tersebut merupakan hasil pelapukan dari sisa-sisa makhluk hidup. Mungkin lapukan dari daun-daunan, sampah, atau bangkai hewan. Lapisan humus bersifat gembur dan subur. Lapisan tanah yang di bawahnya berwarna lebih terang dan butirannya lebih berat dan keras. Selanjutnya itu ada jenis-jenis tanah. Jenis tanah itu terbagi dari 4. Yang pertama yaitu tanah pasir, yang kedua tanah kapur, yang ketiga tanah vulkanik, dan yang keempat tanah liat. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pembentuk tanah. Yang pertama itu adalah batu induk atau parent material. Yang kedua iklim, yang ketiga waktu, yang keempat organisme hidup, dan yang kelima yaitu topografi. Lalu selanjutnya
ukuran partikel tanah yang dipresentasikan oleh Bunga. Selanjutnya yaitu ada ukuran partikel tanah. Umumnya terdiri dari 3 partikel, yaitu yang pertama kerikil, partikel yang lolos saringan ukuran 75 mm dan tertahan pada saringan nomor 10. Yang kedua yaitu pasir, partikel yang lolos saringan nomor 10 dan tertahan pada saringan nomor 200. Yang ketiga yaitu ada lanau dan lempung, partikel yang lolos saringan nomor 200. Yang keempat ada plastisitas, yaitu tanah berbutir halus yang digolongkan lanau bila memiliki indeks plastisitas kurang dari 10 dan dikategorikan sebagai lempung bila mempunyai indeks plastisitas lebih besar atau sama dengan 11. Berikut contoh fotonya. Baik, selanjutnya yaitu mineral yang terkandung pada tanah. Akan dilanjutkan oleh Yeskiel. Mungkin Kiel ada kendala jaringan, mungkin yang bakal saya lanjutin sekarang dia ada saya ya, Emedik Raihan. Mineral adalah komponen penting dari tanah dan merupakan faktor yang menentukan sifat tanah. Pemahaman sifat dan kelakuan mineral yang terdapat dalam tanah dan perubahannya dari satu bentuk ke bentuk lainnya diperlukan untuk mengerti sifat kimia dan kesuburan tanah. Mineral dalam tanah sebagian besar hasil perombakan dan pelapukan yang terjadi pada permukaan bumi. Berikut contohnya gambar 4, contoh mineral dan dalam tanah. Selanjutnya ada mineral primer. Mineral primer adalah mineral yang berasal langsung dari batuan induk dan belum mengalami perubahan kimia yang signifikan. Mineral ini umumnya banyak ditemukan pada fraksi pasir dan lanau. Contohnya adalah kuarsa, feldspar, dan mika. Kuarsa bersifat sangat stabil terhadap pelapukan, sehingga sering mendominasi tanah berpasir. Namun, kandungan unsur haranya rendah. Feldspar dan mika lebih mudah melapuk dan dapat menjadi sumber unsur hara seperti kalium, natrium, dan kalsium. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Utungga. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin melanjutkan, di mana di sini terdapat jenis mineral sekunder, yang mana mineral sekunder itu terbentuk dari hasil pelapukan kimia mineral primer. Mineral ini banyak terdapat pada fraksi liat dan sangat berpengaruh terhadap sifat kimia tanah. Contohnya adalah kaolinit, yang dapat dilihat contohnya pada gambar 8, kemudian montmorillonit pada gambar 9, dan ilit pada gambar 10. Kaolinit memiliki kapasitas tukar kation atau KTK yang rendah, sehingga kemampuan mengikat unsur haranya lebih kecil dibandingkan montmorillonit yang memiliki KTK tinggi dan sifat mengembang mengkerut. Mineral liat inilah yang sangat menentukan kesuburan tanah karena mampu menyimpan dan melepaskan unsur hara bagi tanaman. Peran mineral dalam tanah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu menyediakan unsur hara esensial seperti kalsium, kalium, magnesium, besi, dan itu. Yang kedua kemudian menentukan tekstur tanah, diantaranya pasir, debu, dan liat. Yang keempat mempengaruhi kapasitas tukar kation dan kemampuan tanah menahan air. Yang keempat itu adalah mengatur struktur dan stabilitas agregat tanah. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini karena presentasi kami sudah selesai, mungkin dari Kiel terakhir buat menyimpulkan.
Oke, sebelumnya terima kasih moderator yang telah memberikan saya kesempatan dalam menjelaskan kesimpulan kali ini. Oke, teman-teman, kesimpulannya pada intinya adalah geoteknik adalah cabang teknik sipil yang mempelajari perilaku tanah dan batuan sebagai dasar perencanaan dan pembangunan konstruksi. Ruang lingkupnya meliputi penyelidikan tanah, sifat-sifat tanah, daya dukung, stabilitas lereng, dan perencanaan pondasi. Tanah berasal dari pelapukan batuan secara fisik, kimia, dan biologis. Tanah tersusun dari partikel dengan ukuran berbeda, seperti kerikil, pasir, lanau, dan lempung, yang mempengaruhi sifat tekniknya. Kandungan mineral dalam tanah, seperti kuarsa dan lempeng, menentukan kekuatan, plastisitas, dan perilaku tanah terhadap air. Intinya, geoteknik mempelajari asal, ukuran partikel, dan mineral tanah untuk mengetahui sifat dan kemampuan tanah dalam mendukung konstruksi secara aman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari representasi kami kelompok 3. Terima kasih juga buat teman-teman dan abang-abang semuanya telah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk presentasi, dan harapannya semoga kedepannya materi ini menjadi bekal dan persiapan kita di mata kuliah Mektan selanjutnya. Baik, saya akhiri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.